Pernah nggak kamu terjebak di dalam lift yang macet bareng 5 orang asing, terus tiba-tiba lampunya mati? Di detik pertama, semua orang pasti panik. Ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang cuma diam gemeteran. Tapi perhatikan, biasanya bakal ada satu orang yang tiba-tiba ngomong dengan suara tenang tapi tegas. Semuanya tenang, jangan banyak gerak, biar oksigen nggak habis. Kamu, coba pencet tombol darurat. Kamu, bantu saya buka celah pintu ini. Boom, secara instan, orang itu jadi pemimpin. Padahal nggak ada yang milih dia lewat pemilu, nggak ada yang verifikasi ijazahnya, dan nggak ada yang tahu dia siapa. Kenapa kita nurut? Karena secara biologi, otak manusia itu benci banget sama yang namanya ketidakpastian atau chaos. Saat situasi kacau, nalar kita bakal secara otomatis nyari pegangan berupa sosok yang kelihatan punya rencana. Selamat datang di ARK Power Play. Di episode pertama ini, kita nggak bakal bahas soal politik tingkat tinggi yang membosankan. Kita bakal bahas tentang kamu sebagai individu dan gimana caranya menguasai masa saat dunia di sekitar kamu lagi runtuh. Ada 5 protokol atau gaya kepemimpinan yang sudah dipraktikkan manusia selama ribuan tahun. Pahami ini, atau kamu bakal selamanya cuma jadi penonton di tengah kekacauan orang lain. Mari kita bedah nalarnya satu persatu. 1. Otokratik, sang penguasa tunggal, the Iron Hand. Kita mulai dari gaya yang paling tua dan paling jujur, otokratik. Kalau kamu pakai gaya ini, nalar kamu adalah, saya tahu apa yang terbaik, kalian tinggal lakukan. Gak ada ruang buat diskusi, gak ada kotak saran, yang ada cuma instruksi. Di situasi chaos yang butuh keputusan dalam hitungan detik, misalnya saat kapal mau tenggelam, gaya ini adalah penyelamat. Bayangkan kalau kapal mau tenggelam, tapi kaptennya masih nanya, gimana menurut kalian? Enaknya kita pakai skoci yang warna merah atau biru? Ya, keburu mati semua. Mekanisme biologinya simpel. Gaya otoriter ini memberikan ilusi keamanan yang instan. Masa yang lagi bingung butuh ayah atau ibu yang dominan. Kelebihannya, kecepatan cahaya dalam eksekusi. Kekurangannya, kamu bakal dibenci kalau gagal, dan bawahan kamu bakal berhenti mikir, karena mereka cuma jadi robot. Tapi di tengah kekacauan murni, kadangkala satu pasang mata yang fokus lebih baik daripada 1000 kepala yang panik. 2. Demokratik, sang moderator, the town hall. Berlawanan arah 180 derajat ada gaya demokratik. Nalarnya adalah, kita semua punya saham di sini, mari kita putuskan bareng-bareng. Pemimpin di sini bertindak sebagai moderator. Dia nggak ngambil keputusan sendiri, tapi dia ngumpulin aspirasi dan nyari konsensus. Di situasi chaos yang sifatnya jangka panjang, misalnya kantor kamu lagi kena krisis keuangan, gaya ini sangat sakti buat menjaga moral. Manusia itu secara psikologis bakal lebih ikhlas menderita kalau mereka merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kita bakal potong gaji ya, tapi ini hasil kesepakatan biar nggak ada PHK. Nalar keadilannya dapat. Tapi hati-hati, di tengah kekacauan yang butuh gerak cepat, gaya demokratis ini bisa jadi bencana. Kamu bakal terjebak dalam rapat yang nggak ada ujungnya, perdebatan yang isinya cuma ego masing-masing, dan akhirnya masalahnya malah keburu basi. Demokratis itu bagus buat kebahagiaan massa, tapi seringkali buruk buat kecepatan sistem. 3. Laissez-faire, sang pengamat, the hands-off. Gaya ketiga ini namanya paling susah disebut, laissez-faire. Bahasa simpelnya, terserah kalian, saya percaya kalian jago. Pemimpin di sini cuma ngasih sumber daya, ngasih target besar, terus dia duduk manis di pojokan sambil ngopi. Nalarnya adalah otonomi mutlak. Gaya ini bakal sukses luar biasa kalau masa yang kamu pimpin adalah sekumpulan jenius atau ahli yang sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Misalnya, kamu memimpin tim dokter spesialis di ruang operasi darurat. Kamu nggak perlu ngajarin mereka cara megang pisau bedah. Kamu cukup pastiin alatnya ada, dan biarkan mereka beraksi. Horornya adalah kalau gaya ini dipakai di masa yang nggak kompeten atau lagi panik total. Laissez-faire bakal berubah jadi anarki. Tanpa arahan, orang bakal saling tabrak. Gaya ini adalah tes tertinggi buat kedewasaan sebuah kelompok. Kalau kamu pakai gaya ini dan sukses, selamat, kamu punya tim impian. Kalau gagal ya, kamu cuma bos yang malas dan nggak punya tanggung jawab. 4. Transaksional, sang pedagang, the reward and punishment. Gaya keempat ini yang paling sering kita temui di dunia korporat, transaksional. Nalarnya murni bisnis, ada duit, ada kerja, ada salah, ada sanksi. Kepemimpinan ini didasarkan pada kesepakatan atau transaksi yang jelas di awal. Di situasi chaos, gaya ini memberikan kepastian lewat insentif. Saat tim kamu lagi stres karena target akhir tahun, kamu bilang, siapa yang bisa selesaikan laporan ini malam ini, besok boleh libur dan dapat bonus 2 juta. Tiba-tiba rasa capek mereka hilang. Nalarnya adalah memanfaatkan insting dasar manusia buat nyari keuntungan dan menghindari kerugian. Mekanisme ini sangat stabil karena aturannya jelas. Kamu nggak butuh karisma, kamu cuma butuh anggaran. Tapi masalahnya, loyalitas yang dibeli pakai transaksi itu rapuh banget. Begitu ada orang lain yang nawarin transaksi lebih gede, masa kamu bakal pindah haluan tanpa mikir 2 kali.
Transaksional itu efektif buat ngatur tangan orang, tapi hampir mustahil buat ngatur hati orang. Terakhir, kasta tertinggi dalam power play, transformasional. Pemimpin jenis ini nggak cuma ngatur kerjaan, dia mengubah cara orang berpikir. Nalarnya bukan lagi soal apa yang kita dapat, tapi siapa kita dan apa misi besar kita. Di tengah kekacauan, pemimpin transformasional adalah mercusuar. Saat semua orang putus asa, dia datang bukan bawa uang atau perintah, tapi bawa visi. Dia bikin massa percaya bahwa penderitaan sekarang adalah jembatan menuju kejayaan di masa depan. Tokoh-tokoh besar dunia yang bisa menggerakkan jutaan orang biasanya pakai gaya ini. Secara biologi, gaya ini merangsang hormon oksitosin dan dopamin secara bersamaan. Orang jadi merasa punya makna hidup. Tapi ada sisi gelapnya. Gaya ini sangat dekat dengan manipulasi. Kalau visi yang dibawa ternyata palsu, kamu bukan lagi jadi pemimpin, tapi jadi pemimpin sekte. Transformasional adalah gaya yang paling sulit dipelajari, karena butuh empati, komunikasi tingkat dewa, dan integritas yang kelihatan nyata atau setidaknya acting yang sangat bagus. Jadi, dari kelima gaya ini mana yang paling benar buat menguasai massa dalam situasi chaos? Secara nalar titik nalar, nggak ada satupun yang paling benar. Pemimpin yang beneran jenius adalah mereka yang bisa pindah-pindah gaya, kayak transmisi mobil, tergantung medan yang dihadapi. Saat lift macet dan orang teriak, chaos akut, kamu harus jadi otokratik. Jangan tanya pendapat, langsung perintah. Begitu semua udah tenang dan lagi nunggu bantuan, chaos stabil, kamu berubah jadi demokratik. Ajak mereka ngobrol biar nggak stres. Kalau ada satu orang yang ternyata teknisi lift, diekspor, kamu pakai gaya laissez-faire ke dia. Biarkan dia kerja, jangan diganggu. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar, dalam satu waktu.